Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue bakal ngebahas mengenai acara WWDC 2002 yang dilaksanakan pekan lalu. Dan acara ini merupakan acara di mana Apple emang kayak ajang buat kayak ngasih tahu atau ngerilis mengenai beberapa fitur baru yang mereka akan keluarkan di Q2 ini, atau yang mereka rilis di Q2 ini. Tapi sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan kalau video ini membantu, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita mulai video kali ini. Oke, jadi di WWDC 2002, Apple ngerilis beberapa update buat software serta hardware-nya mereka. Di sini untuk hardware yang mereka update adalah MacBook Air dia dan juga MacBook Pro, di mana kedua-duanya ini sama-sama mendapatkan chipset M2. Dan chipset M2 ini dia nge-boost performance 1,4 kali lebih bagus dibandingkan dengan chipset M1 yang udah dirilis beberapa tahun lalu. Oke, untuk software sendiri di sini Apple ngerilis beberapa software update buat iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, dan juga macOS Ventura. Oke, sekarang gue bakal ngebahas beberapa highlight atau summary dari acara kemarin yang menurut gue fitur-fiturnya itu cukup menarik gitu. Pertama yang gue bakal bahas di sini adalah MacBook Air. Kenapa gue cuma ngebahas MacBook Air-nya? Karena sebenarnya kalau gue lihat update di MacBook Pro itu cuman ya sekedar upgrade chipset M2 and then that's it gitu. Dan dia kayak nggak terlalu banyak fitur update yang penting-penting banget gitu. Jadi kayaknya emang highlight produknya di WWDC 2022 ini adalah si MacBook Air M2-nya tersebut. Oke, MacBook Air M2 masih sama seperti generasi pertamanya, di mana sama-sama mengusung desain fanless. Jadi emang dia nggak punya fan di dalam laptopnya. Di sini untuk update-nya dia menggunakan M2 prosesor yang tadi udah gue sempat cerita juga, yang diklaim Apple 1,4 kali lebih cepat dibandingkan dengan prosesor M1 mereka yang mereka rilis. Dan for your information, si prosesor M1 itu ya kalau gue baca-baca review juga emang salah satu prosesor yang udah ciamik banget. Jadi gue nggak kebayang ketika si Apple ngupdate si M2-nya ini, ya performa si Apple MacBook Air atau Pro itu bakal seperti apa gitu. Terus di sini MacBook Air kalau gue lihat dia secara desainnya itu lebih mirip kayak versi mini dari MacBook Pro yang 14 inch yang pakai prosesor M1 Pro atau M1 Max, dimana dia itu udah pakai desain notch, terus dia juga pakai chargernya pakai MagSafe. Jadi dan desainnya juga itu agak mirip, dimana dia mengusung desain yang lebih boxy gitu, jadi nggak pakai desain ala-ala iPhone 6 sampai dengan iPhone 11, tapi kayak desainnya iPhone 4 gitu, atau mungkin desainnya iPhone 12 and 13, dimana desainnya lebih mengotak seperti itu. Di sini untuk portnya sendiri, dia yang tadi sempat gue singgung juga, dia udah menggunakan MagSafe buat chargernya, dan MagSafe ini merupakan salah satu alat charger yang menurut gue lumayan oke, karena ketika misalkan kalian gak sengaja tripping kabelnya, kabel itu bakal lepas dan si MacBook kalian gak terlalu ketarik jauh, jadi lebih meminimalisir kemungkinan MacBook kalian jatuh karena ketarik kabel chargernya. Terus juga di sini dia udah lengkapin dengan 2 buah Thunderbolt port dan 1 buah jack 3.5 mm headphone jack. Terus untuk colornya sendiri, si MacBook Air ini dirilis dalam 4 warna. 2 warna itu udah basic banget, warna silver dan warna grey. Terus ada warna midnight yang baru, dia tuh warna midnightnya tuh kayak hitam gelap gitu. Dan ada satu lagi namanya warna starlight, dimana ini warnanya agak putih-putih kekuningan gitu. Jadi lebih kayak sedikit army atau desert color gitulah kalau si warna starlightnya. Buat gue pribadi, gue lebih seneng sih warna midnight-nya, karena warna midnight-nya ini bener-bener gorgeous dan calm banget. Terus juga untuk charger MagSafe-nya, dia juga warnanya disamain dengan warna MacBook kalian. Jadi semisal kalian beli MacBook yang warna midnight, nah nanti charger MacBook Air yang kalian dapat juga yang warna midnight, which is ya salah satu bahasa desain yang lumayan diperhatikan juga oleh Apple, and it's a nice thing gitu menurut gue. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke beberapa software update yang ketika gue baca, oh ini software update-nya ini lumayan penting juga nih, gitu. Yang pertama-tama dia ada upgrade fitur buat aplikasi mailnya, di mana dia bisa nge-undo ketika kalian udah send email, dan juga bisa nge-schedule send email ke rekan-rekan kalian. 2 fitur ini menurut gue merupakan fitur yang lumayan penting, apalagi undo send, ya itu lumayan lifesaver banget ketika emang kalian gak sengaja salah ngirim email atau salah kirim recipient dan email itu bisa kalian tarik. Itu merupakan fitur yang menurut gue
lifesaver banget di dunia pekerjaan profesional gitu. Terus untuk schedule send itu juga lumayan penting apalagi kalau kalian tipikal orang yang agak pelupa. Jadi mungkin nanti kalau misalkan pas lagi di dunia kerja gitu, dengan fitur schedule send ini kalian bisa langsung kirim email dengan dijadwalkan nantinya akan dikirim kapan sampai ke menerimanya. Dan ya itu lebih lifesaver sih ketika kalian lupa buat ngirim email gitu. Jadi ketika kalian diminta kirim email, bisa langsung kirim emailnya. Oke, lanjut fitur selanjutnya yang menurut gue juga sebenarnya lebih ke fitur make up sih. Jadi dia tuh sekarang si iPhone dia bisa nge-customizable lock screen layoutnya. Jadi yang biasanya kalian lihat lock screen layout yang biasa, sekarang bisa kalian customizable sesuai dengan keperluan dan ya kebutuhan serta selera kalian. Jadi MacBook lagi. Jadi iPhone kalian lebih bisa kalian customize seperti itu. Terus juga di sini ada tambahan new widget juga buat di iPhone kalian. Oke, selanjutnya di iPhone kalian juga akan dapat namanya Live Activities. Jadi Live Activities ini memungkinkan kalian buat monitoring aplikasi secara real time ketika kalian butuh monitoring. Dan mungkin aplikasi ini kalau gua bayangkan mungkin bisa diintegrasikan dengan aplikasi ojek online mungkin atau aplikasi pemesanan makanan, di mana mungkin ketika kalian sambil scroll Instagram or TikTok kalian juga bisa sambil monitoring ya ojek online kalian udah sampai mana, atau mungkin pesanan makanan online kalian udah sampai mana gitu. Dan ini salah satu fitur yang gue juga cukup gak sabar sih buat ngeliat nantinya pengaplikasiannya seperti apa di iPhone, seperti itu. Terus fitur selanjutnya, ini lebih fitur gabungan antara iPhone dengan macOS, dimana nantinya iPhone kalian bisa berguna sebagai webcam. Dan seperti yang kalian tahu, webcam di device Mac itu kan ya cukup dipangkas lah. Jadi secara istilahnya tuh secara webcam biasa banget, atau mungkin ada beberapa orang yang menilai si webcam ini agak kurang bagus kualitasnya. Nah, dengan adanya fitur di mana iPhone kalian bisa menjadi webcam buat Mac kalian, itu bakal lebih nge-boost performance dari webcam atau hasil video buat mungkin nanti kalian Zoom atau meeting online. Dan di sini dia juga membawa beberapa fitur seperti center stage yang ada di iPadOS. Terus ada juga portrait mode dan juga studio lighting. Jadi nantinya webcam kalian kalau pakai si iPhone ini bakal lebih powerful. Tapi kalau gue baca ya ini fiturnya cuma antara iPhone dengan macOS. Gak bisa kalian kombinasiin dengan laptop Windows ya kalau yang gue baca seperti itu. Oke, selanjutnya ada fitur namanya Stage Manager. Stage Manager ini kalau gue baca dia lebih kayak buat kalian ketika pakai desktop atau Mac OS kalian, itu kalian bisa lebih fokus ngerjain sesuatu. Jadi itu dia bakal, misalkan kalian punya 10 Windows dan kalian set si Stage Manager ini, dia bakal fokus ke satu Windows yang emang kalian kerjain, yang emang kalian pengen fokus. Terus sisanya bakal ditaruh di sebelah kiri. Di sebelah kiri kayak sebagai kayak mini Windows gitu. Ini menurut gua kalau gua lihat-lihat sepertinya nanti akan lumayan ngebantu ketika kalian ya pengguna MacBook atau macOS device yang suka buka Windows cukup banyak seperti itu. Dan ya aku juga nggak sabar juga ngeliat si Stage Manager ini pengaplikasian dalam dunia nyatanya seperti apa. Terus ada juga di iPad. Jadi sekarang lebih ke iPadOS, software update-nya itu ada namanya External Display Support, di mana si External Display Support ini memungkinkan buat koneksi ke layar dengan menggunakan kabel Type-C. Terus juga dia bisa ganti screen resolution-nya. Screen resolution bisa diganti, ini juga menurut gue salah satu fitur yang kayak ini sebenarnya bukan fitur tablet gitu. Jadi ini lebih kayak sebuah fitur buat desktop gitu. Jadi kayaknya kalau gue lihat boundary antara si iPadOS dengan macOS itu semakin lama semakin sempit, dan mungkin nantinya si iPadOS ini bisa menjadi substitute ketika kalian emang benar-benar gak bisa bawa macOS device kalian. Oke, terus juga fitur yang gak kalah pentingnya itu ada juga namanya Next Gen Apple CarPlay. Jadi ya kalau sekarang kan CarPlay yang biasa itu cuma muncul di head unit mobil kalian. Nantinya akan ada Next Gen Apple CarPlay di mana dia bisa nampilin banyak informasi mengenai mobil kalian. Cuma rasanya Next Gen Apple CarPlay ini memerlukan mobil-mobil yang istilahnya lebih high end gitu ya. Jadi ya ini cuma sebuah fitur yang mungkin kalau ketika kalian kita lihat reviewnya itu keren, tapi mungkin kalau kita mau nyobain ya itu akan agak takes time gitulah, karena itu juga perlu upgrade dari segi otomotif dari segi mobilnya gitu. Jadi ya kalian juga perlu mobilnya.
Oke, selanjutnya yang gue bakal bahas di sini adalah fitur dari watchOS 9 yang menurut gue cukup menarik. Yang pertama, dia ada menambahkan fitur di sport and health-nya, di mana dia ada heart rate zones. Jadi ketika kalian olahraga, dia bakal ngasih tahu heart rate kalian tuh ada di zona apa, seperti itu. Terus ada juga average versus current. Jadi ini buat kalian tahu average-nya kalau misalkan kalian melakukan satu aktivitas versus dengan yang sekarang kalian lakukan itu seperti apa. Dan juga dia ada namanya running power serta rest a road. Nah, si rest a road ini kalau gue baca fiturnya tuh agak mirip kalau kayak kalian mau main game racing, itu kayak time attack gitu. Jadi kalian lawan waktu the best kalian dengan kondisi kalian yang sekarang gitu. Jadi ini juga fitur yang menurut gue lumayan lebih nge-gamification si sport and health feature-nya, seperti itu. Terus ada juga satu fitur tambahan namanya A5, dan ini lebih ke arah buat health feature kalian. Terus selanjutnya di sini ada salah satu fitur yang menurut gue sebenarnya agak telat Apple implement, tapi ya at least sudah diimplement, di mana dia sekarang bisa menganalisa tidur kalian berdasarkan beberapa stages, REM sleep, core sleep, ataupun deep sleep. Ya, ini sebenarnya sebuah fitur yang menurut gue udah lumayan lama dirilis, tapi kenapa baru dimasukin sekarang di watchOS 9, gue sendiri juga kurang ngerti, tapi ya at least udah ada perkembangan lah, seperti itu. Terus juga ada satu lagi fitur yang mungkin cocok buat kalian yang kadang emang perlu minum beberapa jenis obat untuk kesehatan kalian. Itu nama fiturnya adalah medications. Jadi dia tuh lebih kayak personal assistant buat bantu kalian mengingatkan kalian ketika kalian harus minum obat, seperti itu. Oke, ya itu adalah beberapa fitur dari WWDC 2002 yang menurut gue lumayan menarik. Dan kalau secara gue pribadi, fitur apa aja yang menurut gue menarik banget, atau rilisan apa aja yang cukup menarik? Yang pertama ada si MacBook Air M2, terus ada juga iPhone yang bisa kalian setting sebagai webcam, dan juga si iPad OS yang makin lama tuh makin kayak desktop class operating system, seperti itu. Nah, kalau menurut kalian fitur-fitur apa aja yang menarik dari WWDC 2002, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo dengan cara klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan kalau video ini membantu kalian, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye.